Aku seorang wanita, dengan anak, dan yang ditakuti semua orang di desa tukang jagal babi menikah lagi. Tapi hal pertama setelah menikah adalah pergi bersamanya meledakkan jamban mantan suamiku. Puas tidak? Lihat air kuning, itu memercik cukup untuk mereka mandi 3 hari. Lain kali, kalau ada yang berani mengganggumu, lagi bilang saja, padaku akan kubuat kepala mereka, masuk ke jamban biar mereka mabuk. Benar-benar puas. Terima kasih, Zhou Binye. Cuma bilang terima kasih. Tapi tak kusangka aku malah menikah dengan bos dari Kyoto. Kamu ngapain? Aku ingin pacaran denganmu. Semua ini bermula dari hari itu. Aku untuk mantan suami Wu Ziguo menjanda selama 6 tahun, dan dia demi pacar, dan anaknya yang tidak sah, mengusir aku dan anakku keluar rumah. Ayo lihat, ku dengar Wu Ziguo membawa pacarnya pulang. Shu Yuanzi, ini istriku, Hu Lijin, dan kedua anakku. Kau bilang dulu, kita tidak punya surat nikah. Kau tinggal di sini lagi, agak tidak pantas kan? Cepat bawa anakmu dan pergi. Kau bilang siapa anak? Shu Yuanzi, di desa ini, siapa yang tidak tahu, 6 tahun lalu, kau dijual ke laki-laki lain. Anak kecil ini sama sekali bukan darah dagingku. Kalau bukan keluarga Wu yang menampungmu, kau sudah mati di luar. Kau tahu? Ayahmu lumpuh di tempat tidur, ibumu jatuh patah kaki saat memetik sayur liar, aku yang merawat, adikmu sekolah, aku yang membiayai, dan pabrik pakan ternak keluargamu juga aku yang menjalankan. Mau mengusirku? Boleh 800. 800. Bukan kau gila uang, ya? Kalau kamu tidak bayar, aku akan membuat keluargamu perbuatan menjijikkan yang kalian lakukan sampai ke kantor kabupaten biar kalian tidak bisa menegakkan kepala selamanya. Iya. Benar-benar. Bukan begitu? Ziguo, kamu baru dipindahkan kembali kemarin, besok harus pergi bekerja di pabrik alat listrik negara, jangan sampai dia membuat masalah ini menjadi besar. 800. 2 rumah tanah di ujung barat desa itu untukmu. Cepat pergi. 2 rumah di ujung barat desa, hampir roboh, dan di sebelahnya tinggal seorang tukang jagal babi, Zhou Laosan. Bukankah ini membuat mereka terpojok ke jalan buntu? Ya, siapa yang tidak tahu, Zhou Laosan adalah seorang bandit nekat 6 tahun lalu karena terluka kabur ke desa ini. Seorang janda dengan anak yatim tinggal di sebelah tukang jagal lajang. Keluarga Wu Ziguo ini benar-benar tidak punya hati nurani. Xiao Bao, kita pergi. Tidak mau bersama, orang-orang tidak punya hati ini sebagai satu keluarga P. Kamu bicara siapa? 2 rumah tanah itu. Anggap saja aku memberikannya pada pengemis. Jangan sampai aku lihat wajahmu yang sial itu lagi. Shu Yuanzi, kenapa kamu bawa anak ke tempat begini? Ini tempat yang seharusnya kamu datangi? Kamu. Terima kasih sudah selalu membantu saya. Paman, Anak muda, kamu tidak takut padaku? Kamu tidak takut aku orang jahat? Bao tidak takut Xiao Bao akan melindungi ibu. Lagi pula paman tidak terlihat seperti orang jahat. Anak baik lebih kuat dari pengecut Wu Ziguo itu. Xiao Bao biasanya pemalu dengan orang asing. Kenapa dia mau dekat dengan tukang jagal babi, Zhou Binye? Xiao Bao, kemari kita jangan ganggu paman. Anu, kamu belum bilang. Kenapa datang ke sini? Aku sudah cerai. Mulai sekarang, kita jadi tetangga. Tetangga. Aku bilang ya, di sini banyak anjing liar. Kalau tidur malam, tutup pintu dengan kuat. Kalau terjadi apa-apa, jangan bilang aku tidak bilang. Takut apa? Anjing liar datang 1, kubunuh 1. Ayo, Xiao Bao, kita masuk.
Istri yang begitu baik Wu Ziguo tega menolaknya, dia malah mengembalikannya padaku. Mulai sekarang aku yang jaga ibu dan anak itu, siapapun tidak boleh sentuh. Yuanzi, kamu sudah tidur? Kamu sendirian kesepian? Aku temani kamu. Bajingan, Shu Yatou, jangan malu. Wu Ziguo tidak mau kamu lagi, aku Erlaizi tidak meremehkan. Ikut aku jamin kamu hidup mewah. pergi atau tidak? Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan potong barang itu dan beri anjing. Siapa yang tidak tahu kau di penjara setiap hari? Barangmu itu anjing pun enggan makan. Su Yuanzi, jangan kira. Aku tidak tahu kenapa Wu Ziguo mau tinggalkan kamu. Bukankah karena kau sudah dipakai orang sampai rusak, kotor, tidak ada yang mau. Barang bekas, pura-pura perawan, Jangan ganggu ibuku. pergi sana. Xiao Bao, Kau perempuan jalang, ayo, biar aku main-main. Persetan. Kau bajingan. Kau ganggu janda dan anak yatim. Kau masih manusia. Sayang. Zhou Laosan, jangan pura-pura baik. Janda bercerai dengan anak ini. Siapa yang tidak ingin mencicipi? Apa hakmu? Aku tidak bisa tidur dengannya. Waktu di penjara dulu, aku suruh orang hajar, kau 3 kali sehari, apa kau belum kapok? Dia milikku, kau ingin menjamahnya, sekarang aku masukkan kau lagi, bunuh kau. Kamu yang di penjara itu, diam. Bicara sepatah lagi aku potong kau. Pergi. pimpinan tim juga menghajar Erlaizi yang di penjara, memukulinya. Tapi dia tidak terlihat seperti orang penting. Pergi. Gimana, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mama, Xiao Xiao Bao Yu. takut. Xiao Bao nggak apa-apa. Orang jahat sudah pergi, ibu di sini. El tetap di sini untuk melindungi aku dan ibu ya. Ibu sangat lelah. Harus mengumpulkan uang untuk biaya pengobatanku. Biaya pengobatan mahal. Sekarang harus diganggu orang jahat. Menurutmu bagaimana? Zhou Bingye, kamu mau pertimbangkan tinggal bersama aku? Zhou Bingye, kami berdua, janda dan anak yatim, kami janda dan anak yatim, meski bisa hidup, tapi cepat atau lambat akan dimakan hidup-hidup oleh orang. Aku masih harus mengumpulkan uang. Aku harus mengumpulkan 7 atau 8 ribu, baru bisa mengobati Xiao Bao. Hal ini tidak boleh ditunda. Zhou Bingye, kau sudah pikirkan? Aku ini punya mantan suami. Anak laki-laki juga masih menunggu uang untuk berobat. Tinggal bersamaku sama saja dengan mendapat banyak masalah. Mau atau tidak, katakan dengan tegas. Mau. Aku akan menjadi laki-lakimu. Mulai sekarang, aku akan menjaga kalian berdua. Aku tahu masa lalumu, tapi bagiku, itu nggak ada artinya. Karena kita akan hidup bersama, aku akan menunaikan kewajibanku dulu. Kamu mau sekarang? Laki-laki yang gak kasih gaji ke istrinya? Apa itu laki-laki yang benar? Cih, ketinggalan, tunggu ya, aku ambil. Mau kemana? Kepengin tidur sama aku? Siapa yang gak sabaran? Aku cuma takut ketahuan tengah malam. Takut apa? Aku bilang mau jadi laki-lakimu ya jadi laki-lakimu. Bilang mau kasih gaji ke kamu ya kasih gaji, pas gak kurang. Tunggu ya tunggu. Dasar orang gila, jangan-jangan beneran mau bawa barang apa buat hiburan? Mau? Lihat. Lihat ini upah kerjaku, tabungan uang. Semua untukmu. Iya, ini juga. Jam tangan ini. Jam tangan Shanghai. Pemberian orang, semua untukmu.
Kamu bilang kasih gaji ternyata ini. Tentu saja. Kalau gak kasih uang, gimana kita hidup? Dan bukan cuma ini, setiap sen yang aku hasilkan nanti, semua untukmu? Kamu kasih semua ini padaku, gak takut aku main licik sama kamu? Takut apa? Sepanjang hidupku yang paling gak aku takutin yaitu orang main licik. Pokoknya kamu setiap hari sisain sedikit buat aku nasi hangat aja cukup. Kalau kamu suruh aku masak bisa bunuh tikus. Dulu Wu Ziguo 1 sen aja gak rela kasih aku, malah kayaknya pengen darahku dihisap habis. Gak nyangka orang-orang itu kalah sama seorang tukang babi. Kalau gitu aku ambil ini, kalau gitu besok kita daftar nikah, Boleh. Terserah kamu. karena kita mau daftar nikah, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan. Kalau kamu berubah pikiran, masih sempat. Bilang aja. Kamu tahu, aku pernah dijual. Wu Ziguo itu bajingan, 6 tahun lalu dia membiusku dan menjualku ke seorang lelaki seharga 1.000 yuan. Aku diikat, di gudang waduk desa sebelah. Tapi sebelum pembeli datang, aku sudah kabur duluan. Aku lari ke hutan dekat desa. Ketemu seorang lelaki yang setengah mati. Lelaki itu berlumuran darah, seperti sudah mati. Aku mau lari, tapi efek obat yang diminum mulai terasa, aku lemas, jadi aku tidak jadi lari. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Panas. Aku mau mati, tolong aku. Tapi, malam itu gelap sekali, aku tidak melihat apa-apa, aku cuma ingat, di bahunya, ada kode 0049. Sebenarnya, si 0049 itu. Lelaki itu, malam itu di hutan, pasti tidak melakukan hal baik, bisa jadi orang bahaya. Waktu itu, aku harusnya ke kota melaporkan dia. Sayangnya, waktu itu aku terlalu panik, hanya mikirin kabur. Sekarang kalau aku ketemu lelaki itu, akan aku bersama Wu Ziguo si manis, potong barangnya sama-sama, terus direndam pakai arak. Sepertinya dia belum boleh tahu, kalau lelaki malam itu adalah aku. Kalau tidak, sudah 6 tahun aku nunggu, baru dapat istri malah kabur. Kenapa kamu diam? Jangan-jangan kamu benar-benar jijik padaku? Aku tidak jijik. Mulai sekarang, anak kecil ini adalah anak kandungku. Kamu adalah istriku. Mulai sekarang tidak ada yang berani menyentuh kalian. Mama! Xiaobao akan melindungimu. Yuanzi begitu benci 0049 dan menyukai Xiao Bao. Anak ini pasti adalah keturunan Wu Ziguo itu. Siapa sangka pengecut itu bisa punya anak sebaik ini, aku yang diuntungkan. Yuanzi, sebenarnya kita sudah mau menikah. Apa tidak sebaiknya aku cium kamu? Aku janji akan melayanimu dengan baik. Jangan macam-macam. Melayani diriku sendiri, istriku itu macam-macam apanya? Tenang saja, aku pasti akan membuat rumah ini bersih rapi, sama sekali tidak akan biarkan dia kena angin. Zhou Binye benar-benar orang baik. Bahkan meskipun Xiao Bao adalah anak laki-laki asing itu, dia tidak keberatan. Pak Zhang, jangan dulu batalkan pesanan. Pabrik ini dulu semua. Diurus oleh Xu Yuanzi. Benar. Resep pakan ternak ini juga ada di tangannya. Kami datang ke pabrikmu beli pakan. Semua karena resep Nona itu. Kalian membuat Nona Yuan pergi karena jijik. Masih ada gunanya? Pergi, pergi, pergi. Aduh. Bagaimana ini? Pagi ini sudah dibatalkan puluhan pesanan. Wu Ziguo, Wu Ziguo. Kakus rumahmu diledakkan orang. Apa katamu? Hah? Bau apa ini? Bau kakusnya terlalu busuk. Mual banget.
Pasti Xu Yuanzi ini yang rubah kecil. Diusir dari rumah kita, lalu kembali mengganggu kita. Aku dulu tidak seharusnya membiarkannya masuk. Aku akan mencari dia sekarang. Tunggu aku. Tidak kusangka kamu ternyata punya sepeda. Barang ini mahal. Bahkan harus pakai kupon industri untuk beli. Dari mana kamu dapat? Aku yang kasih. Rumah potong ganti direktur baru. Mereka tidak mau, jadi aku yang ambil. Serius? Kemarin Erlaizi bilang padaku, kamu suruh orang cari dia, dan kamu yang memimpin. Kenapa mereka nurut sama kamu? Kamu punya koneksi? Awas, hati-hati. Perhatikan jalan. Maaf. Maaf. Xu Yuanzi. Apa kamu sudah suka sama Zhou Laosan ini? Anak kecil itu. Apa itu anaknya dia? Bilang. Jaga mulutmu. Baiklah Su Yuanzi, cari pacar cari tukang babi. Kamu nggak pilih-pilih? Kakus tadi apa kalian berdua yang bikin? Iya, kenapa? Dia tukang babi masih lebih baik dari kalian yang jual istri, jual menantu. Kamu? Kami berdua hari ini sudah ambil surat nikah. Kalian jangan ganggu aku lagi. Apa katamu? Kalian berdua sudah ambil surat nikah? 6 tahun lalu, aku tidak ada. Kebetulan kalian datang hari ini, kamu pernah menjualnya sekali. Aku akan menusukmu. Anggap saja hadiah untukmu. Jangan bawa pisau karena orang ini tidak sepadan. Aduh nak. Kamu jangan urus Xu Yuanzi dulu. Menikah dengan siapa? Kita datang hari ini untuk menanyakan pabrik pakan dengar. Bicara. Kamu bilang. Kita hari ini datang yaitu untuk masalah pabrik pakan. Zhou Bingye. Jangan peduli mereka. Hei, jangan pergi. Tidak. Istriku bilang, tidak mau dengar omong kosong kalian, dengar? Aduh, aku akan langsung saja pabrik pakan kami. Bukankah kamu sendiri yang menopangnya? Kamu ini mau lawan siapa? Masa mau lawan uang? Dan lagi, aku bilang, bagaimana kalau kamu pergi dulu ke pabrik pakan? Lanjutkan membuat pakan, dapat uang. Xiao Bao juga punya uang untuk berobat, kan? Iya. Mau aku bekerja untukmu? Boleh. 500. Kamu merampok uang, Xu Yuanzi. Kamu dulu kan tidak pernah ambil gaji sepeser pun. Peser kamu juga tahu. 500. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau tidak, jangan bicara. Kasih sebanyak itu. 500 ya 500, uangnya. Uang sudah diambil, besok harus datang ke pabrik pakan. Kalian juga tahu kan? Baru saja ganti laki-laki. Urusan pabrik pakan. Tergantung mood aku. Kamu seorang wanita, di siang bolong kamu bicara seperti itu. Kamu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Urusan selesai, cepat pergi. Kalau terlambat, aku potong kamu seperti babi. Pergi. Uang sudah diambil, ya, aku tunggu kamu di pabrik. Wu Ziguo si bodoh itu. Sekarang, ada modal penyakit Xiao Bao. Ada uang untuk berobat. Kamu tadi bilang, baru ganti laki-laki, belum bosan? Sekarang. Atau malam hari, kamu suka ladang jagung. Kita pergi sekarang. Aku bilang itu tadi asal omong, untuk mengelabui mereka, kamu jangan tidak serius. Aku tidak bohong padamu. Kalau kamu mau aku sekarang akan menaklukkanmu. Wah, bukankah itu Zhou Laosan dan wanita Wu? Siang bolong, mau pergi ke ladang jagung? Dari ladang jagung ini, anak yang lahir badannya kuat banget. Kalian berdua cepatlah bersama. Berusaha ya. Aduh, ngapain sih? Malu apa lagi? Kau ngomong apa sih? Takut apa? Aku goda istri sendiri Raja Langit pun tak bisa larang. Kak 3. Heh, Yuanzi. Kak 3. Kau ini.
Kak Tiga. Ada acara apa hari ini? Beres banget. Aku nikah. Kau tak lihat, mulai sekarang, aku dan kakak iparmu saat bersama minggir kau. Kak Tiga, kau sudah nikah? Dia. Bukannya dia itu dari keluarga Wu di desa? Kak Tiga. Kenapa kau cuci ini di sini? Ini cucian perempuan. Kau laki-laki. Kabar malu kalau ketahuan. Aku cuci baju istriku sendiri. Apa urusanmu? Baik-baik, Kak Tiga jago cuci. Lebih ahli dari papan cuci. Enyah kau? Kak Tiga. Soal usahamu menjaga kesehatan pimpinan bernama Li itu tahu. Dia titip saya bawakan 2 botol arak. Minta tolong diperkenalkan. Dia mau ke ibu kota. Yang promosi Wu Ziguo itu, Li Dazong. Iya. Tidak. Kak Tiga, kali ini kau menolak kok tegas banget. Kau punya musuhan sama dia. Dia ada hubungan sama Wu Ziguo. Wu Ziguo sama istriku bermusuhan. Kalau musuh sama istriku ya musuhku. Kak Tiga, dulu waktu kau bertugas, selamatkan banyak orang. Siapa yang tak hormat padamu? Siapa dengar kode 0049? Pasti bilang Raja Iblis datang. Identitasmu itu kalau dibeberkan istri macam mana yang tak dapat? Kenapa kau malah suka perempuan keluarga Wu itu? Keluarga Wu tak mau. Aku dapat untung. Dia bawa anak, mau jadi bapak tiri? Iya. Sekarang aku dan Yuan Zi sudah nikah. Xiao Bao harus panggil aku bapak. Sekarang aku punya istri dan anak. Ya. Istrimu, anakmu. Barang ini bawakan pulang. Bilang pada mereka, siapa berani bilang aku, 0049? Siapa berani bocorkan rahasia ini? Akan kupotong-potong mereka, bikin pangsit. Kakak ipar, kapan kau keluar? Selesai. Apa Yuan Zi dengar soal 0049? Jangan-jangan dia benar-benar cerai sama aku. Yuan Zi dengarkan, aku bicara padamu. Kenapa kamu mencuci ini untukku? Orang-orang tahu kamu, seorang pria dewasa, mencuci ini untukku, pasti mereka akan menudingku. Aku tetap mau mencuci, kamu adalah istriku, mencuci celana, dalammu adalah tugas suami. Siapa yang berani menudingmu, aku akan membunuhnya. Jangan cuci dulu. Aku pergi mengambil air, memasak beberapa lauk. Hei, kamu teman Zhou Bingye, kan? Makan siang di sini hari ini kakak ipar akan menambahkan 2 lauk untukmu. Hebat, terima kasih kakak ipar. Sudahlah dia datang jauh-jauh mencarimu, tidak mengajaknya makan, pasti orang bilang Zhou Laosan pelit. Baiklah. Makan di sini saja, yang kamu tahu cuma makan. Ember ini berat, aku bantu angkat. Jaga baik-baik Xiao Bao di rumah, jika dia terbentur atau terluka aku akan mengulitimu. Siap. Ayo, pergi. Sepertinya Yuan Zi tidak mendengar yang 0049 tadi. Syukurlah, nanti bicara setelah Yuan Zi bisa menerimanya. Tubuhnya kekar sekali. Lihat apa? Siapa yang lihat kamu? Aku sedang memperkirakan ukuran tubuhmu, aku masih punya beberapa kain bagus. Saat pernikahan, bukankah kamu memberiku banyak barang? Aku tidak memberi apa-apa. Makanya aku ingin membuatkanmu beberapa baju. Mana ada mengukur ukuran tubuh pakai mata? Nanti malam pakai tangan dipegang sekali saja tahu. Dari atas ke bawah. Boleh dipegang sesuka hati. Zhou Laosan. Kamu seriuslah. Ayo pergi. Om Dada. Ayo. Zhou Bingye, aku sudah memikirkannya. Urusan pabrik pakan babi tidak usah terburu-buru. Aku mau jualan di kota dulu untuk cari uang. Nanti kumpulkan lebih banyak uang. Yang penting, obati penyakit Xiao Bao dulu. Itu prioritas utama. Nanti kalau uang sudah cukup baru buka pabrik pakan. Nanti dengan keahlian aku, dan Xiao Bao bisa hidup tenang. Aku sudah dengar kamu bicara lama, cuma bicara soal kamu dan Xiao Bao. Gimana dengan aku? Apa aku dianggap udara?
Shu Yuanzi, aku bilang, sekarang kamu adalah istriku, kamu jualan, aku jagain, kamu buka pabrik pakan, aku yang cari bahan-bahannya, kamu mau ninggalin aku, tidak mungkin? Aku cuma nggak mau repotin kamu. Aku nggak masalah, kamu repotin aku, di dunia ini cuma kamu yang bisa repotin aku. Baiklah, besok kita jualan di kota nanti jangan ngeluh capek ya. Biarin aku capek. Malam ini kamu harus lebih bersemangat. Zhou Bingye. Aku malam ini tidur sama Xiao Bao. Siapa yang mau tidur satu ranjang sama kamu? Mama, aku sudah besar. Malam ini bisa tidur sendiri. Mama sama Om Zhou sudah hidup bersama. Harus tidur bersama dong. Wah, Xiao Bao, kamu sudah pikirkan Om gak sia-sia sayang kamu. Malam ini, Om pasti akan melayani dengan baik mamamu. Ngaco apa di depan anak? Pintar besok Om belikan permen ya. Aku tahu kamu belum makan ini semua kubeli dari kota. Permen ini memang susah dicari. Makasih ya, Zhou Bingye. Aku sudah bilang, jangan cuma bilang makasih. Zhou Bingye, jangan seperti malam itu di hutan kecil itu, seperti orang itu. Yuanzi, aku sungguh suka sama kamu. Seumur hidupku, hanya baik sama kamu. Kalau kamu tahu aku adalah 0049, jangan cuekin aku ya. Shu Yuanzi, keluarlah kau. Berani-beraninya kau melaporkanku ke pabrik. Aku dipecat gara-gara kamu. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Keluarlah. Dasar perempuan. Kalau bukan karena keluargaku yang menampungmu, kamu pasti sudah diomelin habis-habisan. Jangan sembunyi di dalam, diam saja. Berhenti merekam, Zhou Bingye dan Su Yuanzi membawa Xiao Bao pergi ke kabupaten untuk jualan. Dulu, kalianlah yang mengusir mereka. Sekarang malah sering cari mereka. Belum pernah lihat orang setebal muka ini. Betul. Kamu ngomong siapa? Kamu bicara tentang siapa? Aku sudah terlalu baik sama kamu. Dasar tidak tahu diri. Apa-apaan pergi ke kabupaten jualan. Aku rasa dia tahu dia berbuat salah. Sengaja menghindar dariku. PAVT. Mencuri uang, berani juga main spekulasi. Ayo kita pergi ke kabupaten untuk melaporkannya. Mau lihat dia masih bisa pamer apa? Nak, ayo. Nak, buka mulut. Enak banget. Makasih, Paman. Saya minta satu juga. Siap. Biarkan aku. Nona, masakanmu enak sekali. Suaminya juga perhatian sama anak. Kalian ke depannya pasti makin sukses. Tante, kamu pandai bicara. Aku tambahin satu potong ya. Ah, iya. Dengar nggak? Tante bilang aku perhatian. Pamer aja, lagi jual daging ya. Kami dari tim keamanan. Ada yang lapor kalian melakukan spekulasi. Harap ikut kami. Kawan, kami ini menjalankan bisnis yang sah. Harganya jelas, mana ada spekulasi? Ada urusan nanti di kantor kabupaten saja. Ayo. Ada apa ini? Kenapa? Entahlah. Tidak apa-apa. Kita berbuat baik, tegak lurus, ayo, kita pergi. Dia suruh kita pergi, ya pergi aja. Baik, aku temani kamu. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Berkat kamu, kau beresin dia. Tolonglah. Liu Chunfang, Wu Ziguo, kalian berdua yang buat masalah, yang melaporkan aku. Berani menusukku dari belakang? Ini akibatnya. Paman keduaku adalah staf di kantor kabupaten. Tapi tidak apa-apa. Kamu tinggal serahkan resep pabrik pakan ternak. Serahkan. Kembali dengan patuh. Cuci baju dan masak untuk aku dan Li Jing. Aku bisa pertimbangkan. Melepaskanmu. Cih, mimpilah. Shu Yuanzi, kau wanita yang punya anak. Jangan minta muka tapi nggak tahu diri. Nak, Wu Jiguo, berani sekali lagi bicara tentang Yuanzi dan Xiao Bao?
Aku cabut lidahmu dan kasih ke anjing liar. Kau. Aduh, pembunuhan. Pembunuhan. Kau nggak apa-apa? Cepat, ada orang. Masih ada hukum nggak sih? Pergi. Zhou Laosan, kau udah nggak tahu diri, pimpinan dari kota. Segera turun inspeksi. Berani kau pukul orang di sini, kau tunggu aja masuk penjara dan ditembak. Zhou Bingye, jangan gegabah. Kali ini kau buat mereka marah. Nanti, gimana kalau mereka beneran tangkap kau? Mending nggak usah, soal cari uang, kita cari cara lain. Sudah kubilang, urusan ini biar aku yang urus, tenang aja. Aku nggak mau Om Zhou masuk penjara dan ditembak. Bising sekali. Nggak ada aturan. Pimpinan. Akhirnya datang juga. Iya, Orang ini spekulan. Aku bicara baik-baik sama dia. Mau diajak diskusi. Dia malah mukul aku. Lihat. iya. Baik. Aku mau lihat siapa yang berani macam-macam di sini. Kau, 0049. 0049. Kau pria yang tidur denganku malam itu, pria itu. Omong kosong. Apa? 0049. Namaku Zhou Bingye, di desa ini siapa yang tidak kenal aku? Aku tukang potong babi. Makanan bisa sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Kalau kau berani menyangkutkanku lagi, aku akan melapor ke atas. Kapten Zhou, ini, tidak mau mengungkapkan identitas. Maaf, aku mengira kau itu tetangga, buronan itu, Lin Sijiu, aku salah lihat. Rupanya salah orang. Sudah kukatakan, mana mungkin kau itu, brengsek malam itu? Jangan bicara omong kosong padaku. Masalah hari ini, kau harus beri aku penjelasan. Kalau kau berani pilih kasih, aku akan melapor ke provinsi. Tidak berani. Aku pasti akan menangani secara adil. Zhou Bingye, berani kau di depan pimpinan, sombong sekali. Coba kau lihat, muka kau sendiri. Benar. Pimpinan, jangan kau terintimidasi olehnya. Dia hanya seorang tukang potong babi. Masukkan saja dia ke penjara. Diam kau. Sebagai staf kantor kabupaten, melindungi saudara, menyalahgunakan kekuasaan menindas rakyat. Atasan sudah berkali-kali memerintahkan harus melayani rakyat. Ilmu yang kau pelajari sebelumnya, semua masuk ke perut anjing. Pimpinan, aku ini membela Bapak. Mengapa Bapak malah? Orang, sini, tahan dia dan selidiki tuntas. Proses dengan tegas. Pimpinan, aku tidak bersalah. Pimpinan, Ada apa ini? pimpinan. Jelas dia yang duluan mukul. Lihat muka aku. Aku hampir dipukul sampai babak belur. Kenapa kau tidak tangkap dia dulu? Kau masih minta dikasihani? Kalian, memfitnah pedagang kaki lima yang legal. Tidak. Mengganggu ketertiban denda 500. Minta maaf kepada mereka. Atas dasar apa? Jelas dia, Zhou Bingye, yang duluan memukul. Lagi pula, Xu Yuanzi ini sebenarnya orang dari keluargaku. Aku? Mereka berdua melakukan kejahatan bersama, seharusnya mereka berdua ditangkap dan dimasukkan ke dalam keranjang babi. Wu Ziguo, siapa yang tidak tahu aku telah menjagamu menjadi janda selama 6 tahun, setelah 6 tahun, kau bawa pulang istri baru. Jika kau tidak keberatan, aku bisa menyebarkan hal ini ke seluruh kabupaten dan mempromosikannya dan... Bukankah kalian yang bilang mengadakan pesta pernikahan, tanpa mengambil surat nikah itu bukan suami istri? Kalau begitu, aku dan Zhou Laosan kami berdua sudah mengambil surat nikah. Aku? Kau? Jika kau berani bicara sepatah kata lagi, aku akan memukulmu sekali lagi. Paling tidak, aku masuk lagi 2 hari. Anggap saja pulang ke rumah, lalu kumasukkan kau lagi, setiap hari kau kuhajar. Pimpinan, lihat dia. Lihat cara dia bicara. Sudah, jangan bicara Zigo. Jika terus begini, benar-benar akan masuk penjara. Kalau terus begini, bisa masuk penjara. Minta maaf. Cepat minta maaf. Maaf. Keluar dan bayar denda. PH. Maaf, ini karena manajemen saya yang buruk. Kalian berdua sudah dirugikan. Mulai sekarang, saya akan tegas dalam menegakkan disiplin. Tidak akan ada kejadian seperti ini lagi. Baik. Pak. Harap Bapak kata-kata sesuai tindakan. Tentu.
kalian tenang saja. Hari ini, kerugian kios kami ganti semuanya. Selain itu, kami akan mengalokasikan kios legal tetap. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mencari masalah lagi. Terima kasih, Pak. Dengan begitu, kami berjualan jadi lebih tenang. Sama-sama, sama-sama. Ayo, Hati-hati di jalan. Minggu ini, Kapten 0049 punya nama besar di luar, bahkan pernah menyelamatkan ayahku. Statusnya sudah jelas. Kenapa dia menikahi wanita cantik yang punya anak dan tidak memberitahunya tentang statusnya sendiri? Aneh sekali. Ayo makan. aku datang. Hari ini ternyata dapat uang 3 kali lipat cukup untuk buka 1 lapak lagi, apalagi melihat Wu Ziguo dan pegawai itu dipermalukan, senangnya luar biasa. Hari ini aku sengaja masak 2 lauk tambahan untuk merayakan. Ayo makanlah, lebih banyak bergizi. Mama. Xiaobao tidak mau makan wortel. Xiaobao, jangan pilih-pilih makanan. Om Zhou saja tidak makan. Aku juga tidak mau makan. Enak, aku suka. Aku belum pernah dengar di desa ada orang yang pilih-pilih makanan tidak makan wortel. Entah dari mana Xiaobao kebiasaan buruknya, belajar dari siapa? Belajar dari Om Zhou dong. Entah dari mana Xiaobao punya kebiasaan buruk itu. Belajar dari Om Zhou dong. Waktu teman Om Zhou datang kemarin, aku lihat Om Zhou buang wortel ke anjing. Ternyata cuma meniruku, iya juga. Masa segitu kebetulannya, itu pasti anakku. Xiaobao, kamu harus belajar kebaikan dari Om Zhou. Harus jujur, baik hati, dan bertanggung jawab. Jangan sekali-kali seperti ayahmu. Benar, jangan tiru ayahmu itu. Meninggalkan istri dan anak, penuh kejahatan. Kita laki-laki harus menjadi laki-laki yang tegar. Harus berpegang pada hati nurani. Dan juga, jangan pernah diam-diam masuk ke hutan kecil melakukan hal terlarang. Nanti, dianggap orang jahat, kena batunya. Zhou Binye, lagi ngapain? Xiaobao masih di sini, cepat makan, sayurnya dingin. Biar urusan dulu itu, nanti ketahuan, lindungi mereka selagi bisa, bahkan besok dia sadar, benci padaku, aku tetap tidak akan lepas, aku. Lagi ngapain? Ayo makan. Selesaikan dulu baru makan. Mereka pergi kemana? Apa yang lebih penting dari makan? Enak, mampir lagi ya. Oke, mantap, coba beli ya. Zhou Binye, lihat, posisi lapak kita ini sangat bagus, tepat di depan pasar. Siapa yang datang? Semua pasti beli 1 kilogram daging sebelum pulang. Zhou Binye, apa kamu benar-benar kenal dengan pemimpin itu? Kalau tidak, bagaimana bisa memberi kita posisi sebagus ini? Kalau aku kenal pemimpin itu, sudah lama aku potong-potong orang brengsek itu, dia mungkin hanya melihat aku, kelihatan galak, jadi dia kasih kita, yang sebagus ini 1 lapak. Ada apa? Kangen aku? Pasangan muda benar-benar mesra ya. Zhou Binye, jangan setiap hari, tidak serius di sini. Istrinya malu. Xu Yuanzi. Kamu orang jahat. Ada apa ini? Ada apa? Xu Yuanzi,
Baru saja kamu tipu uang keluarga kami, lalu kamu dengan tukang babi ini di siang hari bolong, tidak sopan. Kembalikan uang keluarga kami. Kembalikan uang keluarga kami padaku. Uang yang kuambil itu uang ganti rugi dari kabupaten. Kalian kena denda, itu karena kalian sendiri yang pantas, apa urusanku? Lagi pula, aku dan Zhou Bingye adalah suami istri yang sah. Benar-benar resmi, apa hubungannya dengan kalian? Suami istri yang sah. Menurutku kalian berdua adalah pasangan baru menikah. Sebelum menikah, kalian sudah bergaul dengan laki-laki lain. Kami berdua tidak meremehkanmu, membiarkanmu tinggal di rumah kami. Sekarang kamu masih tidak mau bertobat, kan? Ya, saat anakku pergi ke selatan, perempuan ini setiap hari dengan laki-laki lain masuk ke ladang jagung. Baru saja bercerai, langsung dengan si tukang babi ini bermesraan bersama, siapa tahu kalian sudah tidur bersama. Sungguh tidak tahu malu. Aku juga dengar dari bibiku, perempuan ini sebelumnya dengan 2-3 laki-laki berkumpul bersama. Siapa tahu bagaimana keadaannya, ternyata dia orang seperti itu. Ceka. Gadis kecil ini sungguh luar biasa. Kehidupan malamnya sangat kacau. Dengar, Bukan hanya itu, orang-orang desa bilang, perempuan ini sudah ditiduri orang. Mereka tidak meremehkan, membiarkan perempuan itu membawa anak tinggal di rumah mereka. Mereka sudah cukup baik padanya. Tapi perempuan ini masih... Aku bilang, kalian berdua buka mulut langsung kotor kan? sudah cukup aku. Dia tidak mungkin percaya pada omongan orang-orang ini dan salah paham padaku. Omong kosong Yuanzi biasanya di desa, kalau jalan selalu menghindari pria itu. Dulu kalian yang menjual Yuanzi, sekarang kalian jadi orang baik lagi. Sekarang aku akan memotong lidah kalian. Aduh, kamu menakut-nakuti siapa? Potong lidah? Di siang bolong begini kamu berani membunuh? Shu Yuanzi, kamu orang jahat, kalian berdua. Zhou Bingye. Tanganku. Benar-benar orang kejam Zhou Laosan. Kamu serius kan? Gila. Gila. Ditusuk pun pantas. 2 orang gila. Ayo, Bu, kita pergi dulu. Kalian berdua tunggu saja. Ayo. Zhou Bingye, jangan main-main dengan pisau, jangan gegabah. Semua salahku. Aku gagal melindungimu, setiap hari mereka mengganggumu. Sudah kita bereskan kiosnya, pulang yuk. Xiao Bao, pulang. Bengong aja, kenapa? Bereskan dong. Beresin. Huli Jin, kamu tidak melakukan pekerjaan rumah sama sekali dan tidak bersih-bersih. Kamu cuma makan kuaci dan nonton TV. Hari ini aku baru saja didenda oleh kantor Kabupaten 1000 Yuan, pabrik pakan ternak hampir bangkrut. Kamu tahu nggak? Pabrikmu bangkrut, apa urusanku? Padahal kamu sendiri yang membuat Shu Yuanzi benar-benar tersinggung. Tanpa dia yang mendukung pabriknya, akan gulung tikar. Oh, kamu tahu juga? Lihat, Shu Yuanzi bisa membuat pabrik pakan ternak dikelola dengan sukses dan ramai. Kalau kamu selain habiskan uang, apa lagi yang bisa? Dulu kamu yang mau menikahiku, bilang punya uang dan rumah, suruh aku nikmati saja, sekarang malah mulai muak sama aku, ya? Kalau kamu menyesal ya sudah, jemput Shu Yuanzi bawa kembali. Lanjutkan jadi benalu. Aku sudah kasih muka ya. Wu Ziguo, Kamu bajingan. berani-beraninya, kamu mukul aku. Aku sekarang bawa anakku pergi. Pergi sana, ayo pergi. Sekarang semua orang di desa mentertawakan Ziguo buta, menceraikan istri yang begitu cakap, menikahi wanita sepertimu yang tidak berguna. Kamu ini hanya bantal bersulam. Cepat pergi. Nak mau kemana? Aku akan cari Shu Yuanzi dan bawa kembali. Aduh. Sebelumnya, nggak pernah sadar kalau Shu Yuanzi secantik ini. Hei.
Ini manajer Wuda, kan? Kenapa? Pagi ini nggak dipotong suamiku? Nggak senang? Sekarang mau mati lagi? Xu Yuanzi, aku sengaja datang untuk memberitahumu. Coba pikir, kau sudah melayani keluarga kami bertahun-tahun. Asal kau minta maaf padaku, aku akan memaafkanmu. Biarkan kau kembali ke rumahku, lanjut jadi istriku. Wu Ziguo, apa kau gila? Cepat ke rumah sakit dan berobat. Jangan pura-pura. Aku tahu, kau terpaksa baru dengan Zhou Laosan. Hidup bersama. Dia bertahun-tahun, tidak menikah. Bukankah? Bukankah karena dia tidak mampu diranjang, kau ikut dia? Bukankah sama saja jadi janda? Kamu ikut dia sama aja jadi janda. Tidak bisa, laki aku pasti lebih baik dari kamu yang kurus kering ini. 100 kali lipat. Aku bilang, jangan ngomong sembarangan. Kalau kamu ngomong lagi, percaya nggak? Aku nggak percaya, Wu Ziguo. Dulu aku benar-benar buta sampai mau sama orang nggak punya hati kayak kamu pengecut. Beneran nggak berguna, masih malu-maluin suruh aku pulang. Xu Yuanzi. Jangan nggak tahu diri, udah dikasih muka malah nggak mau. Kamu ngapain? Zhou Laosan, lepasin. Aku udah janji sama Yuanzi nggak akan main pisau sembarangan. Sekarang cepat pergi, jangan paksa, aku buat main tangan. Wu Ziguo, otakmu memang penuh ulat. Ikan busuk udang busuk kayak kamu masih malu-maluin datang ke sini nggak takut dijauhin orang. Ayo pergi, kalau kamu berani masuk lagi, patahkan kaki kamu. Xu Yuanzi, kamu bakal menyesal. Xu Yuanzi, Zhou Laosan. Lihat aku beresin kalian. Tadi kamu bilang aku lebih hebat dari Wu Ziguo. Kamu sudah berapa kali tidur dengan Wu Ziguo, malah dibanding-bandingin? Aku bilang dia nggak bisa, dia memang nggak bisa. Waktu pertama kali kamu lihat aku, langsung tahu aku sehebat ini? Kamu nggak bisa, aku juga nggak bisa menikah denganmu. Kalau kamu tahu aku ini 0049, apa kamu akan seperti membenci Wu Ziguo juga membenci aku? Zhou Laosan, kamu ini seperti babi kawin ya? Karena kamu bilang bisa. Aku akan buktikan padamu. Aku nggak mau kamu jadi janda. Perempuan Huli Jin itu benar-benar kabur bawa uang dan anak. Rumah hilang, pabrik juga hilang. Semua nggak ada. Semua gara-gara Xu Yuanzi pembawa sial itu. Orang jahat itu, kalau enggak, keluarga kita bisa berubah jadi seperti sekarang ini. Semua habis semua, habis semua. Bu, kita cari Pak Zhang tua yang beli Xu Yuanzi itu. Jual dia sekali lagi, dengan begitu uang ada kan? Lagi pula kalau Zhou Laosan tahu masih mau dia nggak? Iya, jual dia lagi, masih bisa dapat uang lagi. Ini apa Zhou Laosan setuju? Meskipun dia galak, apa bisa larang orang jual istrinya? Iya, anakku benar. Sudah, aku bantu bereskan, jangan bergerak. Laki dewasa, laki-laki, tidak tahu malu minggir. Aku sendiri yang mengotori, aku yang bereskan, sudah sepantasnya. Kau laki-laki, apa yang kau tahu? Aku keluar, jangan ikuti aku. Mengerti, tidak ikut. Diam, jangan berteriak Wu Ziguo. Sudah menjualmu kepadaku. Malam ini, Buat aku puas bersenang-senang. Zhou Binye, tolong selamatkan aku. jangan panggil aku bilang. Malam ini aku akan langsung menghabisimu bagaimanapun kau dibeli.
Berani menyentuh orangku? Kau sudah bosan hidup. Ambil tali. Ini. Kau, orang jahat. Sebelumnya aku lihat kalian ibu dan anak curiga. Tidak kira masih ada satu lagi yang lolos. Bukankah itu di ujung barat desa kita Pak Tuazang penjaga waduk? Kenapa dia di sini? Kaulah yang 6 tahun lalu menjualku, apa itu Wu Ziguo lagi yang menyuruhmu? Tidak mau bicara? Kalau tidak bicara, aku akan bunuh kau sekarang. Kaulah pria yang dulu meniduri Shu Yuanzi. Zhou Bingye kaulah. Yuanzi, Aku. jangan omong kosong di sini. Mengatakan hal-hal yang aku tidak tahu. Aku tidak salah bicara. Dulu aku mengikuti ke hutan kecil, melihat kalian berdua keluar satu demi satu. Itu kamu. Hutan itu adalah jalan yang harus aku lewati untuk pulang. Setiap hari aku pulang lewat situ. Apa ini bisa membuktikan? Benar juga, dia sangat tulus padaku. Bahkan Xiao Bao dianggap seperti anak sendiri. Mana mungkin dia yang dulu bajingan yang menggangguku. Akad Pak. Shu Yuanzi, aku menjualmu 2 kali. Kenapa? Kalau bukan karena kamu makan gratis di rumah kami selama 6 tahun tinggal di rumah kami, kamu pasti sudah mati di luar. Kamu lahir sebagai anggota keluarga Wu, mati pun jadi hantu keluarga Wu. Kamu masih punya muka bicara di sini? Istrimu sendiri bisa dijual 2 kali dan membiarkan Yuanzi di rumahmu bekerja seperti kerbau dan kuda? Binatang saja tahu melindungi anaknya, kamu lebih buruk dari binatang? Mau apa dia? Mau apa kamu? Orang jahat, mau apa kamu? Tanganku jangan pukul. Jangan pukul. Menjual istrimu 2 kali, jual sekali, aku patahkan 1 tanganmu. Jual 2 kali maka jangan harap punya tangan. Jual sekali, aku patahkan 1 tanganmu, jual 2 kali, kalau begitu, jangan harap punya tangan lagi. Jangan gegabah, pantas. Jangan sampai ada korban jiwa. Hentikan, hentikan. Itu semua karena kalian sendiri. Aku rasa Zhou Laosan masih terlalu baik kepada kalian. Saya tunda sampai sekarang baru menangani kalian berdua. Benar. Setiap mulut bilang Yuanzi adalah anggota keluargamu. Tapi kenapa kau jual dia? Tidak tahu malu. Benar. Kau bilang, orang macam apa? Ada apa? Tengah malam begini di sini? Sange, ada apa ini? Kalian datang tepat waktu, 3 orang ini memperdagangkan perempuan, sekarang bukti sudah kuat. Berani sekali. Kalian pikir ini masih zaman dulu? Tangkap para penjahat ini. Tangkap mereka. Perdagangan perempuan sekarang adalah kejahatan berat. Kena tembak itu masih murah untuk kalian. Bersiaplah menghabiskan sisa hidup di penjara. Yuanzi. Yuanzi, lepaskan aku. Demi hubungan kita sebagai suami istri, Lepaskan aku. Yuanzi. Lepaskan anakku. Yuanzi, lepaskan anakku. Yuanzi, masalah ini sudah selesai, mulai sekarang, mereka tidak akan muncul lagi di sekitar kita. Zhou Bingye polisi desa tadi kenapa sangat patuh padamu? Dan bagaimana kamu bisa yakin mereka tidak akan bermurah hati? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mereka juga tidak takut padaku. Kan belakangan ini atasan sedang rajin memeriksa? Jika mereka berani pilih kasih, aku akan melapor ke atas, mereka semua tidak akan lolos. Zhou Bingye, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Aku juga tidak memaksamu. Jika kamu ingin memberitahuku katakanlah padaku. Tapi aku harus yakin hal yang kamu sembunyikan tidak boleh melanggar moral melanggar hukum. Yuanzi. Sebenarnya, aku adalah 0049. Sebenarnya, aku adalah 00. Mama dan Paman, kenapa kalian nggak tidur di dalam? Xiao Bao, apa suaranya terlalu keras sampai mengganggumu? Aku lihat Mama dan Paman nggak ada di dalam. Jadi aku keluar cari kalian. Baik. Kita sekarang langsung tidur. Tidur. Aduh, Xiao Bao masih di sini.
jangan bikin ulah di sini. Ayo. Kamu suka nggak aku begini? Ngomong. Suka. Aku suka kamu. Di dunia ini, kamu adalah orang yang paling baik padaku. Yuanzi, kamu harus terus suka sama aku, jangan benci aku nanti. Akhirnya terkumpul 1000. Beberapa hari ini, aku tidak jualan dulu. Kita bersih-bersih, pergi ke rumah sakit kabupaten. Sekarang uang kita sudah cukup. Xiao Bao bisa berobat, bukankah sebaiknya menghibur suamimu? Bangun, jangan nakal, aku masih menghitung uang. Nanti aku hitungin, urusanku tidak bisa ditunda. Penyakit anak ini tidak parah, tapi butuh obat khusus. Obat ini langka di seluruh negeri. Kalian cepat cari cara untuk mendapatkannya. Ini obat yang bahkan rumah sakit kabupaten pun tidak punya. Di mana kita bisa mendapatkannya? Kamu khawatir apa? Bukankah aku di sini? Obat ini aku yang urus, kamu di sini temani Xiao Bao. Aku yang urus. Hei, kamu? Sudah lama tidak bertemu. Entah si brengsek itu, nomor teleponnya ganti atau belum. Halo, siapa? Chen Wei, ini aku. Sange, beneran kamu? Akhirnya kamu hubungi aku. Kemana aja kamu selama ini? Kami cuma tahu kamu pensiun, tapi nggak ada yang tahu kamu di mana. Udahlah, nggak ada waktu buat nostalgia. Ada urusan penting yang minta tolong. Kirimin aku obat khusus sekarang juga, ke rumah sakit kabupaten. Aku butuh segera. Masalah kecil, nggak ada yang merepotkan. Cuma nggak nyangka, Sange, kamu ternyata di kabupaten. Pantasan selama ini, kami nggak nemuin kamu. Besok, aku naik kendaraan kirim obat ke kamu. Oh iya, pakai baju biasa, jangan pakai. Halo? Halo? Si brengsek ini, jangan sampai bocor. Nggak apa-apa. Beneran dia pakai seragam tim aja datang? Ini mau rusuh ya? Sange, lapor. Ini kakak ipar ya? Halo kakak. Halo. Wah, Sange, anakmu udah segede gini. Bener-bener diam-diam berhasil. Bukan, kamu salah paham, anak itu punyaku, bukan punya dia. Apa? Sange, kamu nikahin cewek cantik. Kalau diem, nggak dianggap bisu. Nomor dan seragamnya sama persis dengan yang dulu, 0049.
Nomor itu artinya apa? Oh, itu nomor unit pasukan khusus kita. 1 orang 1, unik. Kok kamu kenal orang dari pasukan khusus? Jangan-jangan kamu juga? Mikir apa sih? Aku, Dulu aku kerja potong babi di rumah potong. Kebetulan aku juga kirim daging babi ke regu mereka. Ya, karena sering ketemu jadi kenal. Bener kan? Kamerat Chen Wei? Iya. Kenal dari kirim daging babi. Hubungan biasa aja. Sange dulu baik banget. Sange juga sangat perhatian sama kami. Lama-lama jadi kenal. Sange, Sauzi. Obat. Cepat berikan ke anaknya. Terima kasih ya, Kamerat Chen Wei. Aku akan kirim ke dokter sekarang. Pergilah. Udah dibilang pakai baju biasa, kok malah kupingmu ditutup bulu keledai? Ini kan buru-buru ketemu kamu. Terlalu bersemangat, nggak dengar jelas. Kenapa? Kamu sembunyiin dari Sauzi. Takut Sauzi ngincar latar belakang keluargamu? Ngincar harta bendamu? Sudah, pergi sana. Jangan setiap hari bikin masalah buat aku. Pergi. Jangan buat masalah terus pergi. Om, belikan aku obat bukan? Butuh uang banyak banget. Nggak mahal om, uang dari potong 1 babi aja cukup. Kalau begitu, Om nanti aku juga potong babi bayar utang kamu. Ibu bilang pinjam harus bayar. Itu baru anak baik. Padahal dia bukan anak kandungku, gerakan kecilnya mirip denganku sama persis. Hasil pemeriksaan Xiaobao bagus. Selama ada obat khusus, penyakitnya bisa membaik. Kalau ini di rumah, aku pasti masak banyak makanan dan minuman untuk merayakan. Pasti dirayakan, malam ini aku akan menemanimu merayakan, pasti tidak akan membiarkanmu tidur. Kamu bajingan, seharian tidak serius. Yuanzi, kalau nanti ada sesuatu, percayalah padaku, aku tidak akan menipumu. Kenapa tiba-tiba bilang gitu? Apa kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku? Aku tidak tahu. Mata buta, nabrak sembarangan. Maaf, aku gak sengaja. Maaf doang gak guna. Baju ini mahal banget. Rusak kena tabrak. Lo orang kampung, bisa bayar nggak? Pagi-pagi lo makan tai ya, dandanan lo mewah, tapi kelakuan rendah. Mulut lo kok bau banget, lo? Lo berani menghinaku? Lo pasti nggak punya tata krama. Keluar rumah, langsung cari ribut. Aku yang cari masalah? Jelas-jelas lo yang nabrak aku. Masih aja panggil aku orang desa? Orang kota aja sok hebat? Orang kota seenaknya aja nindas orang? Lo apaan? Kalau lo merasa, tempat kecil ini gak muat buat lo, mending lo balik ke kota, gak ada yang halangin lo. Su Yuanzi, surat bayar udah jadi? Cepat urus administrasinya. Iya. Lo tunggu aja, orang kampung. Aku ingat lo. Min, sudah dapat nomor kamar Aye. Kakak, aku sudah bilang dari dulu, tempat jelek ini, daerah kumuh bikin orang jahat. Aye itu anggota pasukan khusus. Mana mungkin di tempat ini menikah dan punya anak, aku nggak percaya, mati pun nggak percaya. Sudahlah,
Dulu Aye menjalankan misi, terluka parah dan kena racun. Terputus dari keluarga selama 6 tahun. Kita susah payah dapat petunjuk. Sabarlah, kita akan menemukannya. Sudahlah, nak, jangan main lagi, ayo makan. Udah pulang? Ada apa? Kenapa? Siapa yang bikin kamu marah? Kok marah banget? Tadi di loket pembayaran, aku ketemu perempuan kota. Dia nabrak aku, tapi masih ngomong kotor. Bener-bener bukan manusia. Perempuan itu sekarang masih di sana. Aku sobek mulutnya. Jangan dong. Ini rumah sakit. Kan kamu sudah janji sama aku nggak akan sembarangan? Tadi seharusnya aku ikut kamu. Orang itu keparat, kalau aku lihat dia lagi, lidahnya aku cabut. Om, ibu itu gampang ditenangin. Setiap aku cium ibu, dia nggak marah lagi. Om cium ibu juga, yuk. Boleh juga, nak. Sekarang sudah pintar bantu Om bicara. Om sayang kamu nggak sia-sia. Xiao Bao, jangan sembarangan ngomong. Kamu ngapain sih? Anak masih lihat? Anak yang suruh aku cium, seumur hidup, aku bakal jaga kalian berdua, nggak ada yang boleh ganggu kalian. Jangan takut, Xiao Bao, kata dokter. Setelah disuntik, kita bisa lari dan lompat. Oke? Ada apa dengan apotek ini? Kapan obat ini bisa dikirim? Maaf, ada masalah di apotek. Obat kalian dicegat orang. Dicegat? Ada apa? Siapa yang berani mencegat obatku? Aku akan menghabisinya sekarang, ayo. Dokter, tolong jaga Xiao Bao. Terima kasih. Mbak, tenang saja. Karena dokter sudah bilang, anaknya ada di sini, kami mencegat obatnya. Dengan temperamen Aye itu, dalam 10 menit, dia pasti datang menyerang kita. Kita tidak bisa menemukannya, biarkan dia yang mencari kita. Tapi itu kan anak Aye. Bagaimana jika anak itu butuh obat segera? Siapa yang berani menyentuh obatku? Aye, ibu, akhirnya menemukanmu. Ibu. Tante. Kenapa kalian ada di sini? Kenapa? Kami tidak boleh datang? Kalau kami tidak menahan obat, kamu akan terus bersembunyi dan tidak menemui kami, terus berkonflik dengan keluarga? Yang bertengkar denganku hari ini, perempuan kota, ternyata adalah Tante Zhou Bingjie. Tapi dia tidak pernah bilang kalau dia masih punya keluarga. Ternyata benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Ternyata kamu adalah Zhou Bingjie, wanita yang bersembunyi di tempat miskin ini. Pantasan kemarin kelihatan licik. Ternyata memang bukan orang baik. Jaga mulutmu. Dia istriku. Kalau kamu bilang lagi tentang dia, jangan salahkan aku tidak sopan. Nona, tolong jaga bicaramu. Nona Su adalah orang yang malang. Dia sendirian membesarkan anak, tidak mudah. Kalian terus ribut seperti ini, mengganggu pasien lain beristirahat. Aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Apa? Masih seorang wanita? Zhou Bingjie, kamu kehilangan akal ya? Melepas gadis perawan yang cantik tidak mau, kamu cari wanita yang suaminya meninggal. Bingjie kenapa kamu begitu bodoh? Rumah wanita sering jadi sumber gosip, lagi bawa anak, akan jadi gunjingan orang. Wanita kenapa? Aku hanya mengakui dia. Siapa yang masih bergunjing, akan aku patahkan giginya. Zhou Bingjie, kamu lupa siapa dirimu. Kamu adalah 0049. Kamu adalah pahlawan dari pasukan khusus. Saat bertugas, kamu selamatkan berapa banyak orang. Sekarang malah datang ke sini jadi tukang jagal babi. Dan bergaul dengan seorang wanita yang tidak sopan. Lagi ambil anak orang jadi anak sendiri. Kamu tidak malu? Yuanzi, dengar penjelasanku. Zhou Bingjie, kamu adalah 0049. Yuanzi, aku tidak sengaja menipumu. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Zhou Bingjie, kamu adalah 0049. Kamu bermarga Zhou. Wanita seperti ini
Keluarga Zhou kami tidak akan pernah membiarkannya masuk ke keluarga. Jangan bicara wanita mulu. Dia adalah istri sahku, selama aku belum mati, dia bukanlah wanita, dan lagi, aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga urusanku, tidak ada hubungan sedikit pun dengan kalian. Putus apa putus? Kamu pikir bisa seenaknya? Dulu kamu dengan ayahmu, karena masalah pekerjaan ribut, sampai jadi apa? Sekolah yang sudah diurus kamu tidak mau, malah mau ke tim apa? Sampai-sampai, ayahmu yang terakhir tidak bisa kamu temui. Sekarang malah, kamu mau menikahi wanita ini sebagai istri. Kamu mau bikin ibumu mati marah juga? Kalian sudah cukup bicara, aku pernah bercerai, dan punya anak. Tapi itu kenapa? Aku tidak mencuri atau merampok. Aku sendiri yang membesarkan anak dengan susah payah. Lagi pula, anakku ada hubungannya dengan keluarga Zhou kalian? Berhenti, Yuanzi. Kamu masih berani memanjakannya seperti ini? Kamu adalah putra sulung keluarga Zhou, bukan budak untuknya. Cukup. Dari kecil sampai besar, apapun yang kulakukan, kalian yang mengendalikan, kalian yang mengatur. Kalian selalu ikut campur dalam segala hal. Lagi pula, bagaimana ayahku meninggal? Ibu, apa kau lupa? Meili, jangan bicara lagi, Bing Ye. Dia adalah adik ipar perempuanmu. Dia demi kebaikanmu. Aku dan ayahmu tidak ingin melihatmu seperti ini sekarang. Demi kebaikanku? Apapun, dia selalu ikut campur. Dia tahu ayahku punya tekanan darah tinggi, tapi masih menggunakan masalahku yang tidak mau menjadi guru untuk membuat ayahku marah. Itu yang menyebabkan ayahku meninggal karena pendarahan otak. Apa kau lupa semua ini? Kukatakan sekali lagi yang terakhir, aku dengan keluarga ini tidak ada hubungan sama sekali. Jika istri dan anakku mendapat masalah apapun, kalian semua tidak akan tenang. Kakak ipar perempuan, lihat dia. Demi seorang wanita, dia bahkan meninggalkan keluarga. Kejadian waktu itu, sudah kukatakan, itu tidak sengaja. Aku hanya suaraku agak keras saja. Dia masih saja ngotot. Apakah ini cara seorang yang lebih muda? Zhu Bingye, orang brengsek ini. Kalau bukan karena hak warisnya, aku tidak akan datang ke tempat kampung ini. Aku pasti akan mendapatkan warisan yang ditinggalkan ayah. Tidak boleh kakakku mendapatkan semua bagiannya. Ambil barang-barangmu dan pergilah. 1 detik pun aku tidak ingin melihatmu lagi. Tidak bisakah kamu mendengarku sampai selesai? Hari itu aku memimpin tim untuk menjalankan misi. Aku terluka. Aku diracuni karena dikhianati. Malam itu di hutan, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Awalnya aku berpikir untuk bertanggung jawab padamu. Tapi ketika aku bangun, kamu sudah pergi. Apa kamu sendiri percaya dengan kata-katamu? Yang kukatakan semuanya benar. Dulu aku mencari kamu dengan sekuat tenaga. Beberapa desa di sekitar sudah aku geledah habis-habisan. Tapi ketika aku menemukanmu, kamu sudah dengan Wu Ziguo menikah dan mengadakan pesta, aku bahkan pergi pada hari itu. Kemudian, kamu bersama Wu Ziguo. Aku hanya bisa menjagamu diam-diam. Kalau tidak, selama 6 tahun ini, kenapa aku bersikap baik padamu? Bahkan Xiao Bao bukan darah dagingku, aku sudah menerimanya. Bahkan Xiao Bao bukan anak kandungku, aku sudah menerimanya. Shu Yuanzi, aku sudah memutuskan untuk bersamamu. Aku tidak mau menikah dengan Wu Ziguo, apa yang bisa kulakukan? Setelah hari itu, aku menemukan diriku hamil, hanya Wu Ziguo yang bilang mau menikahiku. Jika aku tidak mengadakan pesta pernikahan dengannya, aku akan dikutuk oleh penduduk desa sampai mati karena gunjingan. Dia menyuruhku menjadi budaknya, itu masih bisa ku terima. Zhou Bingye, aku sangat percaya padamu. Aku ingin bersama denganmu dengan baik, kenapa kamu juga membohongiku? Aku tidak pernah berpikir Xiao Bao adalah anakmu. Kamu bilang apa? Xiao Bao adalah anak kandungku. Iya, terus kenapa? Kamu sudah membohongiku selama ini.
Apa kamu mau menganggap semua ini tidak pernah terjadi? Zhou Binye, kita bercerai. Jangan cerai. Apapun yang kamu katakan, aku setuju, kamu boleh memukulku, kamu bahkan bisa membuatku mati, aku setuju, asal kita tidak bercerai, terserah, bisa? Lepaskan aku. Pikirkan tentang Xiao Bao. Aku tahu kamu buru-buru mengusirku, tapi kamu harus untuk Xiao Bao pikirkan baik-baik. Dia masih sakit. Ibu. Ibu jangan dengan Om bertengkar ya. Xiao Bao. Ibu terlalu keras. Kamu kaget. Ibu jangan usir Om. Aku ingin Om menjadi ayahku. Aku ingin ayah tinggal. Iya, Yuanzi. Anak laki-laki, dia tidak tega padaku. Kamu saja. Beri aku satu kesempatan untuk menebus dosa. Anggap saja. Kasihanilah aku, ya? Baik, sekarang yang terpenting adalah penyakit Xiao Bao. Urusan cerai, bicarakan setelah Xiao Bao sembuh. Baik, aku bersumpah, aku jamin. Apapun bisa aku setujui, aku pasti berperilaku baik. Yuanzi. Aku datang. Tidak usah. Kok kalian datang lagi? Aye. Ibu sudah memikirkannya semalaman, menjadi tukang jagal babi. Apa gunanya? Kamu pulang ke Beijing sama ibu. Oh ya, ingat bahwa perempuan ini untuk bercerai. Sudah kubilang, urusanku, tidak perlu kalian urus, keluar. Zhou Bingye, sikapmu bagaimana? Kami sudah bersusah payah mengatur pekerjaan untukmu. Salah atur? Kau demi anak ini dan perempuan ini. Bahkan bibi dan ibu kandungmu sendiri kau tinggalkan. Diam kau. Xiao Bao adalah anak kandungku, kau bicara sekali lagi, aku akan buang kau keluar. Aye, jangan keras kepala. Pergi, 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 pergi. Tidak apa-apa. Sayang. Kenapa marah-marah? Mereka menghinamu. Mereka bilang kau perempuan, aku tidak akan terima. Demi Xiao Bao, aku bisa tahan. Kali ini benar-benar, mereka kau sakiti, mereka nanti menyalahkan pada Xiao Bao. Xiao Bao masih ada. Banyak suntikan yang harus diberikan. Mereka berani. Mereka berani menyentuh sehelai rambut Xiao Bao, aku akan bereskan mereka. Sudahlah, kita lihat saja nanti. Kamu pulang ke hotel dulu. Aku dan Xiao Bao juga mau tidur. Aku tidak mau pergi. Kamu tidur di mana? Aku tidur di situ. Zhou Binye, ini rumah sakit, bukan tempat untukmu berulah. Kalau mau gila, lihat tempatnya. Kalau aku gila, maka semua laki-laki di dunia sudah gila semua. Kamu bajingan. Aku memang preman. Kenapa? Oh iya. Ini. Aku tahu kamu suka bersih. Sehari tidak ganti badan gatal semua. Kapan kamu beli? Tadi malam waktu beli nasi oke ganti aja. Aku nggak lihat.
Mau pergi ngapain? Mau ngucek baju kamu? Ini nggak perlu dikucek, besok pasti bau. Kamu dulu, ajak Xiao Bao tidur. Mama, aku sudah melihat semuanya. Papa semalam untukmu mengipasi. Padahal dia sendiri juga kepanasan sampai berkeringat di kepala. Mama, jangan marah sama ayah ya. Ayah benar-benar menyukaimu. Aku juga suka ayah bersama kami. Meskipun Zhou Bingye menindas dan membohongiku, hal-hal yang dilakukannya satu persatu semuanya menghangatkan hati, tapi semuanya berlalu begitu saja, rasanya terlalu mudah baginya. Tempat tinggal orang desa pasti kotor, berantakan, dan buruk. Bau obat-obatan, bau banget bikin pusing. Tidak apa-apa, sayang. Kita main-mainan. Kakak kamu pergi saja. Su Yuanzi, kan? Karena Aye tidak ada, mari kita buka jendela dan bicara terus terang. Asalkan kamu secara sukarela pergi. Kami bisa di kota mencarikanmu sebuah pekerjaan yang stabil, memberimu sebuah jalan untuk mencari nafkah. Bukankah kemarin kamu memarahiku? Kenapa? Hari ini kamu mencarikan aku pekerjaan? Kecepatanmu berubah wajah. Sayang sekali kalau tidak jadi aktor. Jangan banyak bicara. Kamu yang tidak bisa membaca banyak perempuan ini. Bisa masuk kota dan dapat pekerjaan tetap. Itu sudah seperti ayam, jadi burung phoenix. Jangan tidak tahu terima kasih. Dan anak kecil ini, karena dia adalah darah keluarga Zhu, kamu tidak boleh membawanya pergi. Dia harus tinggal bersama Aye. Xiao Bao tidak pergi, Xiao Bao ingin bersama Mama. Kaki Zhou Bingye ada di tubuhnya sendiri, aku tidak bisa mengatur. Tapi Xiao Bao, dia adalah anak yang aku lahirkan sendiri. Dia adalah anak, siapapun, kalian jangan muka tebal mengaku saudara di sini. Kamu pikir dengan menahan anak bisa membuat Aye tetap? Aye hanya sedang marah dengan keluarga. Menggunakanmu untuk membuat kami marah. Kamu benar-benar pikir Aye bisa denganmu perempuan yang sudah menikah 2 kali ini hidup selamanya? Apa maksudmu sebenarnya? Terus terang saja. Aye sudah memiliki tunangan. Pihaknya adalah putri profesor universitas. Cocok secara status. Kali ini kami datang untuk membawanya pulang menikah. Jadi kalian sudah punya rencana sejak awal. Kalian cari Zhou Bingye saja dong, kenapa cari aku, perempuan? Kalau bukan karena kau terus mengganggunya, dia pasti sudah kembali. Jadi kalian tidak bisa menghadapi Zhou Bingye, jadinya aku yang jadi sasaran, ya? Kau pikir aku mudah diintimidasi? Xu Yuanzi, saran aku, sadarlah, pergi saja sekarang. Jangan sampai nanti diusir dengan memalukan kehilangan muka kau. Zhou Meili, apa lagi yang kau omongkan sembarangan di sini? Sejak kapan aku punya pertunangan? Kenapa aku sendiri tidak tahu? Yuanzi, aku bersumpah, seumur hidupku, aku hanya pernah tidur dengan satu wanita saja, yaitu kau, dan hanya kau satu-satunya istriku. Aye, ibu tidak datang untuk mencari masalah. Kami hanya ingin. Bukan untuk mencari masalah, lalu kenapa kalian terus-terusan datang pada istri dan anakku dan memaki mereka? Itu namanya bukan mencari masalah?
Lalu ini muncul lagi sebuah pertunangan entah dari mana. Kalian bisa saja mengarang cerita. 6 tahun lalu, Yuanzi yang menyelamatkanku, hidupku adalah miliknya. Tanpa dia aku sudah membusuk di hutan itu. Kalian masih bisa bertemu denganku di sini. Ibu, tanah air mendidik kita, hutang budi harus dikenang selamanya. Kau seorang dosen universitas, kau memaki seperti ini, penyelamat nyawa anakmu, ibu kandung cucumu sendiri, kok kau tidak malu? Benarkah, Aye? 6 tahun lalu kau terluka parah. Dialah yang menyelamatkanmu. Dan kamu? Aku tidak mau dengar omong kosongmu, jika kau bukan bibiku sendiri, akan kuusir kau sekarang. Hari ini aku katakan dengan jelas di mana istri dan anakku, disitulah rumahku, seumur hidupku. Aku akan menjaga mereka berdua. Ibu, aku tahu kau mudah terpengaruh, dipermainkan orang. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi mulai sekarang jika kau rindu anak dan cucumu, kami tidak akan menghalangi. Tapi jika kau masih ikut dengannya mengganggu aku dan Yuanzi, maaf, kami tidak menerimamu. Kakak ipar, lihat dia. Dia tidak kenal sanak saudara. Sudah. Jangan bicara lagi. Aye ada benarnya. Keluarga Zhou kami yang terhormat. Jika berita tentang membalas budi dengan kejahatan menyebar, itu benar-benar memalukan. Beberapa hari ini, kami juga sudah mempersulitnya. Beberapa kali dia tidak merendahkan diri. Juga tidak meminta banyak Su Yuanzi. Bukan orang seperti yang kamu katakan. Masalah ini berhenti di sini. Kakak ipar, sadarlah sedikit. Dia, seorang wanita dari desa. Mana bisa sepadan dengan Aye? Sadarlah sedikit. Aku sudah memutuskan menantu perempuan Su Yuanzi aku terima. Kamu di sini tidak nyaman tinggal. Kembali ke ibu kota dulu saja. Aku ingin tetap di sini. Kakak ipar, kamu benar-benar ingin aku pergi? Kamu masih ingin tinggal di sini? Baik. Kalau begitu, aku pergi. Jika kakak tertua tahu, kamu memberi keluarga Zhou menantu seperti ini. Lihat, apakah dia malam hari akan datang dalam mimpimu? Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan Aye. Awalnya aku ingin membawanya pulang. Tapi beberapa hari ini aku juga sudah paham. Hatinya dari awal sampai akhir hanya tertuju padamu. Dia begitu menyayangimu. Pasti kamu juga bukan anak yang jahat. Hari ini, Tante, minta maaf dulu padamu soal pengakuan keluarga. Tidak usah buru-buru. Kita jalani pelan-pelan. Tante, harus mulai melepaskan pelan-pelan jalan kalian. Harus kalian jalani sendiri. Tidak apa-apa. Aku di desa setiap hari dimaki-maki aku. Tidak pernah ambil pusing. Yuanzi, aku bersumpah, tidak akan membiarkan siapapun mempermalukanmu atau memakimu. Jika ada yang berani ngomong sembarangan lagi, aku yang pertama akan menghabisi mereka. Ibu, ayah akan melindungimu. Aku juga akan melindungimu. Kita bersama melindungimu. Ayah akan melindungimu. Aku juga akan melindungimu. Kita bersama-sama melindungimu. Yuanzi, Aye dari kecil mulutnya kaku. Tidak bisa merayu orang, tapi orang yang dia yakini, hal yang dia yakini. Seumur hidup ini, tidak akan berubah. Sebelumnya, dia menyembunyikan sesuatu darimu. Itu salahnya. Kamu beri dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kan? Yuanzi, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Dan Xiao Bao. Bagus sekali. Hebat. Kenapa? Ibu di sini melihat. Kenapa kalau melihat, ibu melihat kita mesra, pasti dia senang juga? Nah, itu benar. Kita sekeluarga ke depannya rukun. Lebih baik dari apapun. Aku tidak akan diam saja. Pemulihannya bagus. Boleh pulang. Pulang dan istirahat yang cukup. Datang kontrol rutin ya.
Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter, terima kasih. Ini berat nggak? Mau aku bantu bawa? Ah, baru segini aja, kamu meremehkan aku ya. Bu, kamu yakin mau ikut kami ke desa? Itu nggak sebanding sama ibu kota. Kamu sudah 6 tahun di sana. Aku tinggal di sana kenapa? Lagi pula, pernikahan kalian berdua, acara besar. Masa nggak ada resepsi? Selagi ibu ada, beberapa hari lagi di desa adakan resepsi pernikahan kalian. Oke ayo, kita pulang. Lihat apa? Tambah kayu bakarmu? Kayu bakarku sudah cukup, aku suka lihat kamu, gimana? Kalau kamu terus begini masak sendiri ya nasi ini. Ya udah, aku masak sendiri, kamu kira, kalau bukan karena kamu mau pamer ke ibu, apa aku bisa diam aja? Baik, istirahatlah. Aku sendiri. Oh iya, sebentar aku akan tunjukkan barang bagus. Apa barang bagus yang kamu punya? Kalau aku bilang bagus, ya bagus, aku bilang, aku nggak akan bohong lagi. Ayo makan. Yuanzi, masakan ini benar-benar enak. Lebih enak dari restoran besar di ibu kota. Ayolah, kamu makan. Jangan hanya sibuk mengurus kami bertiga. Makanan sederhana ini, mana bisa selezat masakan restoran kota? Asal ibu suka, itu sudah cukup. Kamu ini merendah sekali. Kalau masakanmu tidak enak, masa aku bisa bikin dia segemuk ini? Nenek, Ya, mulai sekarang nenek sering makan sama kita ya. Tentu saja, Xiao Bao. Nenek akan sering datang jenguk Xiao Bao. Kita sekeluarga bisa terus makan bersama. Oh ya, aku sudah pilih tanggalnya. Beberapa hari lagi, kita adakan pesta pernikahannya. Biarlah para nenek-nenek di desa melihat dengan jelas, siapa yang berani mengganggu menantu keluarga Zhou. Kami akan membelamu. Mulai sekarang, mereka tidak akan berani menggosipkanmu. aku juga berpikir begitu. Makan. Bukankah ini pabrik pakan ternak milik Wu Ziguo? Ngapain aku dibawa ke sini? Wu Ziguo, si brengsek, sudah menjual pabrik ini. Aku kumpulkan uang, lalu aku belikan lagi untukmu. Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Pinjaman dan dari jualan daging babi yang ditabung. Jangan urusin, intinya pabrik pakan ini, mulai sekarang, jadi milikmu. Wah, pabrik ini buka lagi. Siapa yang ambil alih? Kamu belum tahu ya? Zhou Laosan, pabrik pakan milik mantan istrinya. Dia ambil alih. Katanya mau dirikan pabrik untuk istrinya. Zhou Laosan sayang sama istrinya, nomor 1 di desa. Zhou Bingye. Kamu tidak takut rugi? Takut apa? Kalau rugi, aku yang menghidupimu. Lagi pula, aku menyembelih babi. Bisa juga menghidupi kalian berdua, ibu dan anak. Wah wah wah, sudah gendong. Lihat apa? Belum pernah lihat orang gendong istri? Pulang saja, gendong istri kalian sendiri. Ayo, ayo. Terima kasih ya Zhou Bingye. Untuk apa? Terima kasih. Barang-barangku adalah milikmu. Yuanzi, temanku bilang, mau datang ke pesta kita, nanti aku jemput dia di pintu desa, setelah selesai beres-beres, cepat pulang ya. Oke, kamu sibuk dulu. Semua sudah siap. Setelah pestanya selesai, aku akan kerja keras. Semua berkat Bingye yang memberimu sok hebat. Setelah malam ini lewat, kamu jadi sayang. Lihat, apakah Bingye masih mau kamu?
Bingye, kalian sudah pulang ya? Teman-teman juga datang, ayo masuk dan duduk. Yuanzi mana? Dia tidak ikut kalian. Yuanzi, belum pulang. Tadi aku ke pintu desa jemput teman, aku minta dia pulang duluan. Xiaobao tidak melihat ibunya. Mas Tiga, jangan khawatir. Mungkin dia pergi bertamu. Bagaimana kalau kita pergi ke pabrik dulu? Kalau tetap tidak ada, kita kembali ke desa cari. Ayo ke pabrik. Wah, Kau benar-benar mengeluarkannya. Wah, kau hebat. Jangan banyak bicara. Jangan sampai ada yang lihat tiduri dia. Setelah ini dia jadi istrimu. Mengerti, mengerti. Haha. Su Yuanzi, akhirnya kau juga begini. Aku sudah lama mengincarmu. Hari ini, akhirnya kau ada di tanganku. Kau wanita, kau berani melawanku? Aku sudah tahu, ada yang mau mencelakaiku. Bau obat di air itu, aku sudah menciumnya. Siapa yang menyuruhmu? Kau malah berani-beraninya. mau mati? Kamu nggak apa-apa? Gah. Zhou Laosan, kasihanilah aku. Semua gara-gara dia bilang keluarga, kamu nggak mau menantu ini lagi. Mau dikasih ke saya? Mbak Ipar mau kemana? Aye, kau sudah tergila-gila sama wanita ini. Aku ini adik iparmu. Kamu tidak boleh begini sama aku. Jangan omong kosong. Dulu waktu di kota kabupaten, seharusnya aku sudah melemparmu dari lantai atas bawa mereka ke kota kabupaten, biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dikurung. Zhou Bingye, aku melakukan ini semua demi keluarga Zhou. Kamu mau bersama wanita ini. Aku tidak setuju. Jangan omong kosong padaku, apa maksud tersembunyi di hatimu? Aku tahu, dulu waktu kakek bagi warisan, di antara kalian 5 bersaudara, ayahku yang mendapat paling banyak. Kamu iri banget, sampai mata merah kayak kelinci, mau semuanya untuk diri sendiri, ayahku mati karena ulahmu. Kamu? Bawa pergi. Pergi. Bangun. Zhou Bingye, dasar tidak tahu terima kasih. Aku ini adik iparmu, bagaimana kau bisa begini padaku? Xu Yuanzi, dasar pembawa sial. Kalian berdua, satu murahan, satu buta. Bersama, pasti tidak akan bahagia. Bawa pergi. Pembawa sial. Jangan takut, aku antar kamu pulang. Lain kali kalau ada hal seperti ini bilang sama saya dulu, ngerti nggak? Ini salah saya, lain kali pasti saya kasih tahu kamu dulu. Makasih udah buru-buru nyelamatin aku. Lagi ngapain kamu? Jangan kamu pikir kalau gini aku bakal maafin kamu. Bukan kamu yang bilang, minta maaf nggak cukup cuma omongan doang, kalau nggak mau, aku juga nggak mau cium. Zhou Bingye, kamu tuh kayak plester luka ya? Plester? Pernah lihat plester yang masih hangat kayak aku? Lampunya belum mati. Ya nggak akan aku matiin. Hari ini aku mau lihat. Para hadirin sekalian, hari ini adalah kakak ketiga saya dan istrinya. Hari pesta pernikahan yang bahagia. Silahkan makan dan minum sepuasnya. Jangan pulang sebelum mabuk. Baik. Baik. Ayo. Minum. Sayang, baju ini mencekik dagingku. Pakailah dengan rapi, ini sedang pesta pernikahan, jangan membuatku malu. Baik. Aku ikuti katamu. Xiao Bao. Pelan-pelan. Jangan lari. Xiao Bao. Ayo lihat Mama. Baju cantik apa yang dipakai hari ini? Mama
selalu cantik. Mama adalah yang terindah di dunia, pengantin wanita tercantik. Iya, Zhou Laosan. Katakan sesuatu. Benar, benar. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Aku tidak bisa bicara. Saya tidak bisa. Apa ya? Saya juga tidak pandai merangkai kata-kata manis. Hanya satu kalimat. Seumur hidup. Aku akan menjaga mereka, ibu dan anak. Siapapun yang berani mengganggu mereka, aku akan habis-habisan melawannya. Baik. Hei, Kak 3. Cuma ngomong aja nggak cukup. Kamu harus bertindak. Setuju semua kan? Iya betul. Cium satu. Selamat, selamat.